Ganjar tolak gabung kabinet Prabowo, reaksi Gibran, lah yang nawarin siapa? Ya ampun Mas Gibran, jangan langsung diulti gitu dong Mas, kasihan. Spill tipis-tipis aja Mas, jangan langsung dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Ya teman-teman, ini ada yang menarik ya. Beberapa waktu lalu Pak Ganjar menyatakan bahwa dirinya menolak bergabung dengan kabinet Prabowo. Dia telah memilih menjadi oposisi atau di luar pemerintahan dan memilih menjadi rakyat biasa saja. Dari statementnya tersebut terlihat bahwa sebelumnya seolah-olah telah ada yang menawarinya untuk bergabung ke kabinet Prabowo. Misalnya ditawari menjadi menteri tertentu gitu ya. Tetapi belakangan statement Ganjar yang menyatakan bahwa dirinya menolak bergabung dengan kabinet Prabowo itu direspon oleh Gibran, teman-teman ya. Kata Gibran, emang siapa yang menawarinya? Kurang lebih begitu ya komentar Gibran. Hal itu pun langsung direspon banyak netizen ya teman-teman ya. Bahkan sampai ada netizen yang menyatakan bahwa itulah sakit yang tidak berdarah katanya. Oke, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Tidak menunggu lama, mari kita tonton videonya. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Pak Ganjar nggak tetap berada di luar pemerintahan. Yang menawari siapa? Tapi kan kemarin sempat mau merangkul itu. Siapa yang menawarkan? Ya, makasih ya. Terima kasih, Pak, makasih. Pak Ganjar nggak mau dirangkul sama 02 Mas. Ya nggak tahu. Nggak mau nggak orangnya? Karena dengan Kalau penawarannya saya nggak tahu. Setahu saya nggak ada penawaran seperti itu. tapi kan dengan pernyataan Ya, barusan teman-teman ya, adalah jawaban sekaligus tanggapan Gibran saat ditanya oleh wartawan terkait statement Ganjar yang mengaku bahwa memilih menjadi rakyat biasa daripada bergabung ke kabinet Prabowo. Kita dengar bersama barusan bahwa Gibran bingung karena merasa tidak pernah memberikan penawaran. Lanjut. Ganjar tolak gabung kabinet Prabowo, reaksi Gibran, lah yang nawarin siapa? Ya ampun Mas Gibran, jangan langsung diulti gitu dong Mas, kasihan. Spill tipis-tipis aja Mas, jangan langsung dar. Ya benar ya teman-teman ya. Jangan langsung terus terang begitu dong, kan jadinya malu ya kan. Sudah keren berstatement menolak bergabung ke kabinet Prabowo. Ternyata belum ada yang memberikan penawaran. Kan jadinya malu kalau begini. Gimana ini kok terus terang sih Mas Gibran ini. Lanjut. Siapa capres yang berhayal ditawarin kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran besok? Jangan kebanyakan ngayal ya, karena ini nih jawabannya. Tara Majreng, Gerindra bantah isu tawarkan kursi menteri kepada Ganjar dan Anies. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah menawarkan kursi dalam kabinet pemerintahan 2024-2029 kepada calon presiden Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Adapun proporsi kabinet sudah dibicarakan oleh pimpinan parpol koalisi. Ya udahlah ya guys ya, kepada capres 01 dan 03 yang udah kalah, dimohon kesadarannya untuk menerima kekalahan. Dan semoga kekalahannya di Pilpres 2024 ini bisa menjadi ladang introspeksi. Kenapa pada akhirnya rakyat tidak mau memilih 03 atau 01. Supaya kalau 2029 mau maju lagi, sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Sudah bisa memantaskan diri untuk maju menjadi capres dan cawapres di 2029 besok. Agar supaya lebih dewasa lagi dalam berpolitik. Udah ya, 03 sama 01 gak usah mikir terlalu berat. Sampai berpikir pengen diajak ke kabinet 2024 besok. Karena Gerindra aja udah membantah. Jadi udah ya gak usah mikir terlalu berat gitu. Pengen jadi menterinya Pak Prabowo. Ini lagi ya, kebangetan sindirannya teman-teman ya. Siapa capres yang berkhayal ditawari kursi menteri oleh kabinet Prabowo? Jangan banyak menghayal ya katanya.
Karena faktanya Gerindra membantah teman-teman ya tawaran kursi yang katanya itu tawaran kursi menteri yang diberikan kepada Anies atau Ganjar ya. Jadi Gerindra itu membantah gitu. Lah terus mereka bilang menolak itu siapa dong yang menawari? Lanjut. Tetap berada di luar pemerintahan. Yang menawari siapa? Tapi kan Inilah yang namanya sakit tak berdarah, kawan. Kata-kata yang cukup singkat, namun menyesakan. Ya, singkat, padat, dan jelas, kawan. Siapa yang menawari? Dalam, menyejukkan hati, sekaligus menyesakan jiwa, kawan. Siapa yang menawari? Kemana? Kepedean sih, seakan-akan ditawari. Lagian siapa yang menawari? Sabar ya, mungkin ini ujian, kawan. Sabar. Gimana? Ya, sangat betul ya teman-teman. Ini adalah sakit yang tidak berdarah. Kata-katanya sangat singkat dan padat, tapi sangat menusuk sampai jantung. Bikin dada sesak. Inilah sakit yang tidak berdarah. Dan kayaknya sakitnya lebih sakit daripada sakit-sakit yang berdarah. Kayaknya. Lanjut. Jangan GR, Gerindra tegaskan tak pernah tawari Ganjar dan Anies kursi menteri. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sumi Dasko Ahmad menyebut bahwa pihaknya tidak pernah sekalipun menawarkan kursi kabinet pemerintahan 2024-2029 kepada Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan. Panis. Lu tuh gak diajak. Udahlah. Lagian kami para pendukung Bapak Prabowo juga nggak ikhlas. Masa sih orang yang sudah mengkhianati Bapak Prabowo terus ditawari jadi menteri di kabinetnya? Aduh, udahlah, urus aja tuh anak-anak abah yang bunyinya paling rame. Udahlah, urusin itu aja. Mas Ganjar. Apalagi ini. Udah, jangan diajak ya ini. Masa suara Prabowo yang 58% atau 96 juta dia nggak percaya, harusnya dienolkan di tiap provinsi. Udah. Pak, Bapak Prabowo, ini orang ini jangan diajak, sama tuh orang itu juga. Ya, betul ya teman-teman ya. Itu adalah berita resmi bahwa Ketua Harian Gerindra menyampaikan bahwa Gerindra tidak pernah menawarkan kursi menteri kepada Anies dan Ganjar. Beritanya sama seperti yang ditampilkan oleh Mbak Ajeng tadi di video-video awal tadi. Lanjut. Pak Ganjar kalau sudah diulti kayak gini harusnya malu ya. Jadi Pak Ganjar ini dengan PD-nya ngaku nolak tawaran gabung dengan kabinet. Dan Gibran pun menanggapi dengan seperti ini. Yang menawari siapa? tapi kan kemarin sempat mau merangkul itu. Siapa yang menawarkan? Ya, makasih ya. Ya, memang seharusnya malu ya teman-teman ya. Tapi pastinya memang malu begitu ya. Karena sudah terang-terangan mengatakan bahwa menolak bergabung ke kabinet Prabowo, ya kan? Nah, kalau ada istilah menolak, berarti kan sudah ada orangnya atau pihak yang memberikan penawaran kepadanya. Lah, ternyata dibantah oleh Mas Gibran gitu. Siapa yang menawari gitu? Kan jadinya malu begini nih. Lanjut. Dia harus diskusi lagi dan lain-lainnya. Di Twitter susunan kabinet itu benar nggak sih Mas? Nggak bener, ya. Makasih ya. Mas Ganjar kemarin tawari menteri itu. Ya, makasih ya. Pak Ganjar nggak tetap berada di luar pemerintahan. Yang menawari siapa? Lah yo tenan to. Wong ra ono sing nawari dadi menteri, dadi mlebu ning kabinet. Kok sik ngguwiring opini bahwa saya mau dirangkul, diajak ke kabinet kalau saya nggak neko-neko menggugat hak angket dan mengakui kekalahan.
sing dadi pitakonane Mas Gibran kuwi lho, ya menjadi keraguanku juga. Siapa yang bakal menawari kamu, Jar? Ya toh, langsung diulti lah gue. Minimal Mas Gibran skill 2 dulu, jangan diulti. Kasihan Pak Ganjar. Dia itu orang tua. Ya toh, pendukung-pendukungnya aku nek selalu ngritik Pak Ganjar iki, mbok sing sopan sampean iki karo wong sepuh ngono lho. Pendukungnya iki do buaperan, ya toh. Lah wong sing didukung kowe gampang semosi kok. Baperan kok makane pendukungnya baperan. Politik kok baper. Main sana. Ya toh, main ular tangga aja kalian kalau baper. Alah jabang bayi. Ya, netizen barusan ini mengungkapkan statement Ganjar yang mengaku akan dirangkul dan diberi jabatan menteri jika dirinya tidak neko-neko ya teman-teman ya. Maksudnya adalah jika dirinya tidak menggugat ke MK terkait sengketa hasil pemilu 2024 ini yang telah memenangkan paslon 02 Prabowo Gibran. Cuma yang menjadi pertanyaan Gibran tadi, yang menawari siapa? Lanjut. Selamat datang di era baru di mana hoax dan disinformasi disebarkan dengan luasa melalui video-video pendek kemudian diiyakan oleh komentar-komentarnya. Pemilu udah selesai. Pendukung 02 nebar hoax, bunuh karakter Anies dan fitnah ini itu. Pendukung 01 lurusin faktanya, menjelaskan, ngasih data. Pendukung 02 bodo amat, tetap all in. Kalah ya kalah aja. Bener banget sih Bang Firsa ya, banyak banget hoax yang disebarkan nih. Kayak yang ini Bang, Abang kalau ada waktu Bang Firsa ya, di tengah-tengah kesibukan menyanyi dan naik gunung, bisa lah main-main ke profil aku. Bisa lihat video yang ini ya Bang ya. Yang ini juga Bang Firsa, nih yang ini ya. Ini juga Bang Firsa, yang ini juga hoax Bang. Yang ini juga Bang Firsa, ini juga hoax Bang. Ini juga Bang, ini juga hoax. Ini juga Bang, ini juga hoax. Jadi Bang Firsa kalau ada waktu main-main Bang, beneran emang banyak banget hoax yang bertebaran ya setelah pemilu ya. Dan sangat disayangkan gitu kan. Demen banget gitu ya Bang ya, nyebarin hoax ya Bang ya. Main-main Bang ke akun aku ya Bang ya. Ya teman-teman, video barusan sudah beda topik ya dengan video-video sebelumnya tadi. Video barusan menampilkan tentang seorang penyanyi yang membuat status di medsos yang mengatakan bahwa hoax saat ini sudah disebarkan dengan sangat leluasa. Lanjut. Ini orang juga katanya saya tunggu menghabis terakhirnya. Awas kualat Bang, takutnya kata-kata itu kembali ke dirimu sendiri, karena kematian tak harus tua, muda pun juga bisa. Kematian kapan aja di mana aja. Awas kamu yang kualat, takutnya kamu tuh diambil duluan nyawanya sama yang maha kuasa. Ya benar teman-teman ya. Sebaiknya kita bisa menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain ya. Apalagi jika kata-kata yang kita sampaikan adalah semacam doa dan isi doanya ternyata kurang enak didengar begitu. Karena begini teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan sebuah doa jelek yang kita tujukan kepada orang lain itu akan balik lagi kepada diri kita sendiri begitu. Nah, itu kan tidak enak begitu ya. Lanjut. Amin, amin. Haduh, ini mah jatuhnya udah adu domba ya guys ya. Nih lihat postingannya si M Amin ya. Lu kira gue menang karena anak presiden? Hah, kasih tahu dia temanku. Nah, dia tuh ngambil dari berita ya, medianya oposisicerdas.com. Nih, medianya bikin berita dengan judul seperti ini. Gerindra merasa tak ada Gibran juga Prabowo menang. Dan si Amin ini bikin caption seperti ini, baca sendiri, oke? Teruntuk Amin ya, yang pertama, kalau misalkan lu itu mau ngambil sebuah berita ya, lu ambil dari media yang kredibel,
Ya, yang kedua, lu baca isinya, jangan lu baca judulnya aja terus lu bikin postingan kayak gini ya, buat adu domba ya. Kenapa gue bilang nggak kredibel? Nih ya, kenapa gue bilang media ini nggak kredibel? Media ini membuat berita seolah-olah statement itu keluar dari Partai Gerindra, padahal dia ngambil dari statementnya Rocky Gerung. Buat Amin, nih baca Min ya, baca Min, baca. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Partai Gerindra merasa tanpa didampingi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024, Prabowo Subianto akan tetap menang. Lu bikin judul berita seperti itu dari statementnya Rocky Gerung, seolah-olah lu kemas itu keluar dari Partai Gerindra. Kocak asli. Medianya kocak, Aminnya lebih kocak ya. Posting judul berita, nggak pakai baca isi beritanya. Tujuannya buat apa? Memicu amarah pendukungnya Gibran gitu maksudnya. Adu domba maksudnya gitu. Gitu tujuannya. Adu domba sekarang jadinya. Norak tau nggak? Ya teman-teman, mulailah berhati-hati khususnya para pendukung 02, karena sekarang ini kelihatannya arah propaganda sudah mulai berubah. Jadi semacam ada propaganda baru yang menyebutkan bahwa Pak Prabowo sebetulnya dapat menang pada Pilpres kemarin tanpa adanya para pendukung Jokowi atau Gibran gitu ya. Tentu tujuan propaganda ini sudah jelas ya, yakni memecah belah para pendukung 02. Oleh karena itu jangan termakan teman-teman. Lanjut. Oh, ternyata sudah habis videonya. Ya, teman-teman, demikian videonya sudah kita saksikan bersama. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.